Wabarakatuh. Mulai kita doa dulu ya, berdoa mas. Oke, untuk PR-nya kan udah pada dikirim ya ke tempat saya. Sudah. Yang bedanya emulsifying sama suspending. Boleh emulsifying itu mencampurkan agen yang mencampurkan dua zat yang tidak bisa bercampur, misalnya minyak sama air. Suara siapa sih? Aksa sih. Kalau suspending itu ininya untuk menyebarkan partikel-partikelnya itu agar partikelnya itu tidak mudah mengendap. Beda. Kalau emulsifying itu larut dalam minyak. Kalau solubilizing agent itu misalnya ada benzobenzoat, itu biasanya digunakan sebagai zat larut dan larut air dalam infusi intramuskular. Ini pasti masuk Selain UAS. emulsifying agent bisa cetyl alkohol yang sangat familiar, bisa disingkat dari berfungsi sebagai pengemulsi lemak pada formulasi air dalam minyak sehingga dapat mengurangi jumlah pengemulsi lain dalam sebuah formulasi. Ada yang lain, ada pendapat lain? Yang di sini sama. Tujuannya contohnya banyak bu, contohnya itu polimer alam, natural polimer, ada santanggam, tapi sebenarnya ansesia, gom aram. ini balik dari bahas suspending sama emulsifying ini contoh-contoh juga. Zat membantu menstabilkan emulsi itu campuran dua atau cairan yang tidak bercampur dengan air. Biasanya emulsifier itu bekerja dengan mengurangi tegangan pada antamukan dan cairan sehingga cairan tersebut dapat bercampur lebih mudah dan stabil seiring waktu. Saya kasih tahu Pokoknya itu yang buktinya alami, ada lecitin. Bisa ada kayak kedelai, gelatin dan alat. Tadi juga saya kasih itu tambahan. tambahan Jadi mono dan mono dan serida ada polisorat, kuen, spars dan natrium, stearofoil, ya Kalau dari hasil diskusinya, kalau suspending agent itu cenderung dia untuk meningkatkan viskositas ya, sehingga zatnya itu mudah terdispersi.
Jadi banyaknya adalah polimer alam seperti bung ara, akasia dan lain sebagainya. Nah itu kalau masuk koloid, liofilic, liofobik. Ayo, temuan kemarin polimer alam, suspending agent. Koloid liofilic atau liofobik? Dibuka catatan. Liofilic itu apa? Kemarin kita udah bahas itu kan? Ya, liofil itu suka berinteraksi. Masa Tadi diskusinya yang polimer. suspending agent dia zatnya berasal dari polimer alam sehingga tergolong koloid apa? Liofil. Liofilic ya. Polimer loh, polimer loh. Jelas itu adalah koloid liofilic. Nah kemudian yang kedua, tadi emulsifying biasanya berupa zat-zat surfaktan baik surfaktan alami maupun yang disintesis untuk menurunkan tegangan permukaan supaya dua zat itu bisa diperlantarai ya, surfaktan. Oke. Terus PR yang kedua yang suruh misahin tuh teman-teman yang di sebelah kanan ya. PR-nya ada dua kan, yang satu suruh isolasi. Yang PR kedua gimana caranya deh? Balik lagi. Kalau yang kedua, hasil temuan saya itu bisa pakai metode namanya size exclusion chromatography. Itu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan ukuran yang dipengaruhi oleh berat molekul dan bentuk molekul tersebut. Ini itu prinsip kerjanya. Nanti partikel yang ukurannya lebih kecil. Jadi nanti di size exclusion chromatography itu kayak ada resinnya gitu. Itu ada porinya gitu. Nanti partikel yang ukurannya lebih kecil dari ukuran pori resin itu bakal masuk dan berdifusi ke dalam pori, sedangkan partikel yang lebih besar itu nggak bisa masuk ke dalam pori dan hanya lewat di antara partikel resin sehingga dia bisa keluar lebih cepat. Nah, kalau mau mengisolasi nanopartikel berukuran 100 sampai 200 nanometer itu bisa diperhatikan dari ukuran pori resinnya sehingga nanti terus untuk semakin banyak pori dengan ukuran yang sesuai dan semakin besar volume-volumenya itu nanti pemisahannya semakin baik. Habis itu yang kedua bisa pakai metode flow fractionation atau FFF. Itu teknik pemisahan tanpa fase diam yang menggunakan aliran laminar dalam saluran tipis channel serta medan gaya eksternal yang diberikan tegak lurus terhadap arah aliran. Jadi kalau mau mengisolasi berukuran 100 sampai 200 nanometer itu pemisahannya itu dalam normal mode di mana partikel yang lebih kecil nanti berada sedikit lebih jauh dari dinding dan mengalir pada lapisan yang lebih cepat sehingga lebih. Jadi di file flow fractionation itu nanti kayak ada channel atau saluran tipis yang dimana itu di bagian tengah dari salurannya itu adalah aliran yang paling cepat dan yang di bagian dindingnya itu aliran yang paling lambat. Jadi nanti yang ukurannya lebih kecil itu nanti dia ada di lapisan yang paling cepat, jadi dia keluar lebih dulu. Terus sama yang terakhir saya menemukan bisa pakai density gradient ultracentrifugation. Itu metode pemisahan nanopartikel yang memanfaatkan perbedaan ukuran, bentuk, dan densitas dengan bantuan gaya sentrifugal yang sangat tinggi di dalam medium yang memiliki gradien densitas. Ini prosesnya kalau untuk isolasi 100 sampai 200 nanometer itu nanti yang partikelnya lebih besar itu akan bergerak lebih cepat ke bawah tabung, sedangkan yang lebih kecil nanti akan bergerak lambat sehingga tertinggal di bagian atas. Ya, terima kasih. Ada 3 contoh ya tadi dengan menggunakan metode-metode yang cukup advance. Tapi sebagian besar itu berdasarkan adalah densitasnya. Kalau semakin besar ukuran partikel kan dia densitasnya tinggi, jadi nanti dia akan punya karakteristik sendiri tergantung nanti kita mancingnya pakai apa, apakah pakai sentrifugasi atau pakai densitas atau misalnya hanya berdasarkan dengan ukuran saja. Nah
Saya ingin menceritakan nanti di sini sedikit ya. Kalau kamu pengen, kalau bikin partikel itu kan nanti random banget dari kecil sampai besar. Tapi kalau kamu mau mengisolasi yang tertentu, itu pada prinsipnya paling gampang adalah Anda melakukan 2 kali filtrasi. 2 kali filtrasi kalau Anda lakukan itu di laboratorium. Nanti yang dilakukan gimana sih? Tadi 100 misalnya 100 sampai 200. Oke, 100 sampai 200. Berarti saya harus buang anything above 200 kan? Benar gak? Harus buang di atas 200. Kalau suruh buang di atas 200 berarti Anda harus pakai filter yang berapa? Daerah 200. Yang 200 nanti yang di atas 200 akan tertinggal, yang di bawah 200 gimana? Turun ke bawah. Nah, yang kamu peroleh siapa? Anything below 200. Nanti kamu kan pengen 100 sampai 200. Berarti nanti saring lagi 1 kali dengan menggunakan filter berapa? 100. Jadi nanti anything below 100 remove, terus anything 100 sampai 200 akan tertinggal. Nah, itu yang akan Anda isolasi. Itu kalau teman-teman melakukannya di laboratorium, nggak punya alat-alat tadi yang canggih yang disebutkan. Ya, yang penting adik-adik tahu prinsip pengayakan. Udah praktikum belum? Belum. Kayaknya minggu ini ya. Nanti adik-adik akan melihat cara pemisahan partikel-partikel dengan berbeda ukuran. Oke. Nah, untuk hari ini basicnya akan lebih cepat. Kalau misalnya mikrooptik itu ini sudah belum? Pembuatan kolloid itu sebenarnya bisa dibuat dari yang kecil Anda besarkan atau yang besar Anda kecilkan. Kalau bahasanya top down sama top up, kalau orang-orang ngomongnya gitu. Tapi kalau bahasa farmasi fisik, kalau kecil Anda besarkan namanya aggregation method. Aggregation method itu partikel yang kecil yang tadinya larutan Anda push dia untuk melewati kelarutan lewat jenuh. Masih ingat kelarutan lewat jenuh? Kelarutan lewat jenuh itu akan membentuk apa? Endapan. Itu kamu push aja dia lewat jenuh, maka endapannya akan semakin besar. Semakin besar, semakin banyak. Dan dinamakan dengan aggregation method. Nah, kalau dispersion method itu yang tadinya Anda punya besar, Anda kecilin dengan misalnya bisa dengan mekanik, digerus, digiling, banyak lah. Pokoknya dengan mekanik itu namanya dispersion method. Tapi Anda juga bisa mendispersikan menggunakan elektrik atau menggunakan misalnya di sini dikatakan ultrasound. Adik-adik nanti akan saya bahas satu-satu cepat-cepat ya, tapi ini ada cuma sejam. Nah, ini untuk aggregation method itu banyak cara. Yang pertama ada solvent exchange, kemudian change physical state and chemical reaction, dan yang satunya adalah excessive cooling atau 2, 3, 4. Nah, ini gimana Bu? Prinsipnya adalah teman-teman mendorong reaksi atau mendorong kelarutan itu lewat jenuh. Prinsipnya itu dulu. Lewat jenuh artinya apa? Jumlah solut lebih besar daripada jumlah solvent. Kalau jumlah solut lebih besar dari jumlah solvent, apa yang terjadi? Terbentuk endapan. Sama dengan reaksi ini, semua reaksi ini ya, preparation of colloid using chemical method. Ini terjadi reaksi kimia. AS2O3 ditambah H2S membentuk AS2 S3 solid itu solid ya, dan 3H2. Apakah awalnya dia langsung solid? Ya enggak juga. Cuma karena reaksi teman-teman dorong ke arah kanan, AS2 S3 yang terbentuk semakin
banyak. Volume solvennya sama nggak? Sama. Kalau AS2, S3 yang terbentuk makin banyak tapi solvenmu makin banyak, solvenmu tetap, apa yang terjadi pada senyawa yang terbentuk? Masih bisa larut nggak? Bisa larut nggak? Dulu SMA, kamu kan tahu kan hukum didorong ke kanan, panennya katanya lupa. Dulu reaksi didorong ke kanan, didorong ke kiri. Pasti mau reaksi. Kalau kamu reaksi dorong ke kanan, terbentuk AS2, S3 semakin banyak, ya. Solvennya kan tetap nih. Kalau jumlah solutnya makin banyak, apa yang terjadi? Rendah kan? Nggak ada tepat. Nah, jadi di sana akan terbentuk endapan AS2, S3 kalau kamu dorong reaksi terus ke arah kanan. Terus partikelnya terbentuknya seberapa, Bu? Besarnya bermacam-macam, tergantung. Kalau yang udah mulai dari tadi ya partikelnya akan semakin besar. Tapi kalau ada yang baru terbentuk berarti dia kecil. Kalau udah lumayan ya agak besar. Makanya pada reaksi kimia ini nanti hasilnya itu beragam, dari mulai yang kecil-kecil sampai besar. Makanya kemarin saya tanyakan bagaimana cara memisahkannya. Karena kalau reaksi kimia itu beragam. Kapan harus berhenti? Ya kita harus ngecek. Ngeceknya gimana? Jadi cek ukurannya di bawah mikroskop misal. Makanya kita belajar mikroanalitik di farmasi fisik untuk ngecek ukuran partikel saya berapa. Ya, gitu. Sudah paham? Prinsipnya apa? Anda mendorong reaksi sehingga terbentuk produk dalam jumlah yang semakin banyak. Tapi solvennya gimana? Solvennya tetap, sehingga terbentuklah pelarutan lewat jenuh. Oke. Yang kedua, preparation of colloid using solvent exchange. Solvent exchange, tadinya sulfur dilarutkan dalam alkohol solution of sulfur. Sulfur tuh nggak suka larut dalam air, benar nggak? Pernah bikin suspensi sulfur obat jerawat di farmasi? Belum. Nanti adik-adik akan membuat. Mereka nggak suka larut di dalam air, makanya dilarutkannya di mana? Di alkohol. Oke, sulfur suka dalam alkohol. Tapi apa yang dilakukan di sini? Kita menetes-neteskan air. Apa yang terjadi pada polaritas solvent? Semakin polar apa non-polar? Semakin polar. Sulfurnya suka nggak? Enggak. Sulfurnya nggak suka kan? Wong sulfur sukanya di dalam Alkohol. Tapi kalau kita tambah-tambahin air, sulfur nggak suka. Kalau nggak suka, maka dia cenderung untuk ngapain? Berinteraksi dengan sesama sulfur. Sampai dia nggak suka interaksi sama air. Ini namanya pergantian solvent. Mau aku nggak suka sama air, kok aku ditambah-tambahin air dalam jumlah besar. Aku nggak suka, ya aku berinteraksinya dengan sesama sulfur. Semakin banyak air yang kamu tambahkan, partikel sulfur yang mengendap akan semakin banyak. Nah, di situ sama. Nanti partikelnya juga range-nya luas sekali. Range-nya tergantung proses kita. Nanti ada yang kecil, ada yang besar. Kita mau berhenti kapan, kita harus cek ukurannya sudah seberapa besar. Berarti dengan seperti itu bisa nggak Anda bikin nanopartikel? Bisa banget kan? Ya, Anda bisa bikin nanopartikel. Oh Bu, saya mau bikin nanopartikel gula. Ya boleh, bisa. Dengan cara yang sama. Gula larutnya dalam air, terus kamu ganti dengan pelarut yang nggak disukai gula. Nanti gula akan mengkristal, membentuk endapan dengan ukuran tertentu. Ini namanya solvent
XC sudah paham ya. Nah, ini adalah electric dispersion. Kalau tadi partikelnya dibesarin, kalau ini partikelnya dikecilin. Kecilnya dari mana? Dari ini, dari metal ini dia akan terdispersi. Adik-adik pernah ngelakuin elektrokimia nggak? Namanya apa sih? Elektroda. Elektroda pun kan dari lempeng terus dia berubah jadi apa? Ion toh? Ion yang larut di dalam cairan. Nah, kita lihat ya. Ini mirip kayak elektroda. Nah, ini elektroda kan? Dia kan berubah toh di sini nih. Zn menjadi Zn2+. Berarti di sini padat, dia ubah jadi terdispersi molekuler Zn2+. Bener ya? Sedangkan yang di sini Cu2+, dia ubah jadi Cu. Dari yang tadinya terdispersi molekuler disuruh untuk nempel di sini. Nah ini sama. Kalau yang tadi prinsipnya Zn solid, terus kamu dispersiin, nggak usah digerus, pakai listrik aja, gitu ya. Tapi kalau ini Zn-nya semakin banyak di mana? Ada poin di mana jumlah Zn yang tersedia melebihi jumlah solventnya. Bisa ngendap nggak? Bisa. Jadi Anda harus pegang banget nih namanya prinsip kelarutan, bahwa kelarutan itu ada batasnya. Anda bisa nge-push kelarutan cepat lewat, nggak cepat lewat, Anda tahu ilmu. Pengen dapat larutan, pengen dapat partikel, Anda tahu caranya. Itu contoh dari bagaimana kita merubah padatan dari lempeng padatan menjadi partikel kecil. Ya, dia harus lewat dulu dispersi molekuler. Setelah dispersi molekuler lewat, dia akan berubah jadi dispersi koloid. Paham ya? Oke. Nah, sekarang ini cara untuk melakukan purifikasi koloid. Ada yang dinamakan dengan dialisis. Dialisis pernah dengar ya? Dialisis. Siapa yang bisa pindah? Air bisa masuk. Boleh nggak air masuk sini? Boleh. Dialisis ini kita bisa atur ukuran porinnya. Paham ya? Bisa kita atur ukuran porinnya, tergantung kita mau pakai kantong dialisis ukuran berapa. Nah, di situ dengan kita memilih kantong dialisis ukuran berapa, nanti kita bisa tahu siapa yang stay di dalam, siapa yang keluar. Setuju ya? Nah, kalau kita mau purifikasi koloid boleh nggak? Ya bisa. Kita akan tahu siapa yang akan tetap berada di dalam, siapa yang ada di luar. Oke. Tapi adik-adik perlu ingat bahwa dialisis itu prinsipnya adalah kesetimbangan. Maksudnya gini. Misalnya di sini ada partikel jumlahnya yang kecil ya. Yang kecil itu total di sini tuh 1000 yang kecil. Yang bisa lewat tuh 1000. Apakah 1000 akan lewat semua? Apakah 1000 partikel yang lebih kecil ukurannya dari pori? Ini. Harus dicontohin. Jadi porimu misalnya, porimu ukurannya adalah ini porimu tuh ukurannya
misal porimu ukurannya 2 mm. Di dalam sini isinya banyak, gede-gede ya ada, kecil-kecil ya ada, tapi ini pura-pura. Ada partikel yang kurang dari 2 nanometer, jumlahnya adalah 1000. Misal ini pura-puranya, saya cuma mau bikin cerita. Porimu 2 nanometer, sedangkan jumlah partikel yang kurang dari 2 nanometer itu jumlahnya 1000. Apakah 1000 ini keluar semua? Belum tentu. Apakah 1000 ini keluar semua ke sini? Iya atau tidak? Enggak. Tidak, ada yang iya atau yang tidak. 1000 ini nggak akan keluar semua karena prinsip kesetimbangan. Yang keluar berapa? Sampai 500. Yang berada di dalam berapa? 500. Sehingga dialisis itu tidak bisa 1 kali. Bu, saya mau 1 kali, apa yang saya lakukan? Oh, boleh. Kalau misalnya kita volumenya di sini luas besar, atau dialisisnya kecil, yang di luar misalnya 10 liter, boleh 1 kali? Boleh. Karena berapa? 500 di sini kecil, tapi di luar besar. volumenya kan besar. Yang harus sama apa sih? Konsentrasinya. Paham? Konsentrasi di sini konsentrasi partikel di dalam dengan konsentrasi di luar harus sama, benar nggak? Bukan jumlahnya aja, bukan jumlahnya ya, lebih kepada konsentrasi. Karena kesetimbangan tuh RT-nya hukum Fick. Hukum apa? Bukan hukum Fick. Hukum termodinamika adalah kesetimbangan kan, dalam dan luar konsentrasinya harus sama. Kalau belum sama, masih akan terjadi proses difusi. Mereka masih akan berpindah sampai konsentrasinya seimbang. Bu, saya pengen cuma 1 kali dialisis biar nggak boros waktu. Berarti yang kamu lakukan adalah yang luar tuh besar sekali, sehingga walaupun konsentrasinya sama, tapi zat yang keluar jumlahnya banyak, karena konsentrasi adalah ya jumlah per volume. Kalau volume besar, walaupun konsentrasinya sama, ini kan juga besar, ya kan? Yang di luar sini, kalau pengen cuma sekali, wadahnya harus besar. Bu, saya nggak mau besar, boros, boleh. Caranya dengan flow through alias alirannya terus mengalir. Seperti yang teman-teman tahu hemodialisis. Dialisisnya apa? Darah. Siapa yang keluar? Yang keluar adalah molekul-molekul kecil kan? Karena darah sudah tidak mampu, ginjal sudah tidak mampu, maka dilakukan hemodialisis. Yang keluar apakah darah? Enggak, darah harus tetap sering. Nah, dialisisnya apakah harus pakai chamber yang besar? Tidak. Menggunakan air yang terus mengalir untuk mengganti yang statik seperti ini. Realnya kayak apa Bu dialisis? Itu nanti adik-adik akan sering pakai di mana? Dalam penelitian. Area saya lihat. Nah, ini contoh dialisis. Nanti ini contoh yang salah karena wadahnya gede, yang di dalam di luar kecil sekali. Ini boros. Ini contoh yang salah. Yang keluar pasti volumenya sedikit sekali, karena wadah si bekernya terlalu Besar, kecil. kecil. Harusnya kan
ada seperti ini, kecil gitu ya, terus wadahnya besar. Nah, seperti ini juga bisa. Itu nanti adik-adik akan sering melihat di dalam laboratorium, ya. Di laboratorium ini untuk melakukan purifikasi terhadap senyawa. Nanti yang stay itu yang ukurannya lebih besar dari, kemudian yang akan keluar adalah mereka yang kurang dari cut off dari pori dialisis. Bu, saya wadahnya kecil, boleh, berarti Anda bisa makan lagi 2-3 kali. Paham ya? Bu, saya pengen benar-benar bersih. Ya udah, ini tetap kayak gini, tapi kamu ganti air. Paham ya? Ganti airnya. Nanti yang di dalam akan keluar lagi sampai bersih. Bisa diterima? Bersih banget nggak? Relatif bersih asalkan di sini konsentrasinya seimbang. Kalau kamu bikin berkali-kali kan semakin kecil di dalam maupun di luar, ya. Oke, itu dialisis. Nanti siapa tahu nanti akan dipraktekkan juga di farmasi fisik ya. Nah, yang lain apa sih Bu? Itu yang atas adalah elektrodialisis. Dialisis itu prosesnya lama. Seringkali membutuhkan waktu 24 jam lebih. Makanya orang-orang mempercepat dialisisnya menggunakan elektrodialisis. Perpindahan tidak hanya berdasarkan pada gradient konsentrasi. Kan kalau yang tadi kan driving force-nya adalah gradient konsentrasi ya. Perbedaan konsentrasi terus mereka pindah. Tapi kalau yang ini dia dibantu oleh listrik. Yang positif dia akan lari ke sana, yang negatif dia akan lari ke sana. Jadi elektrodialisis itu dia pindah tapi juga dibantu dengan aliran listrik. Kan di sana ada katoda dan anoda. Nanti yang pindah-pindah itu tergantung charge-nya dia. Kita isolasinya juga berdasarkan charge, ya. Lebih cepat nggak? Iya. Elektrodialisis itu lebih cepat. Nah, ultrafiltration ini sering sekali juga dilakukan supaya mempercepat proses. Itu dengan memberikan pressure. Menggunakan pressure ini kayak nyaring aja, cuman yang pindah juga tergantung cut off dari pori-pori di sini. Kalau Anda contohnya seperti apa Bu? Yang kita contoh ya. Seperti ini, di vartis ada nih. Ini filter. Adik-adik ini tuh filter. Nanti kamu kasih pressure. Siapa yang lewat adalah mereka yang ukurannya lebih kecil dari cut off. Ini bisa Anda gunakan untuk memisahkan antara partikel dengan partikel. Nanti yang P1 siapa? P1. Nah, nanti P1 adik-adik akan menggunakan ini. Prinsipnya apa? Ini adalah prinsipnya adalah ultrafiltration dengan bantuan pressure. Oke. Jadi nanti kalau saya minta adik-adik jelasin cara purifikasi koloid sudah bisa ya. Ada 3 alternatif. Yang penting kamu bisa menentukan cut off dari filter yang kamu pakai. Oke, ini sudah bisa saya skip. Ini sudah kan? Ini sudah kan? Sudah bisa saya skip. Oke, sudah lihat gambar ini?
Fe3, FeOH3. Ini koloid apa? FeOH3. Leofilik, leofobik, amfifilik. Leofilik. Koloid apa? Leofobik karena dia Dia organik atau anorganik? organik. Anorganik. Berarti dia koloid apa? Leofobik. Leofobik. Leofobik ya, leofobik. Sebenarnya kalau leofobik stabil enggak? Enggak stabil, ya. Enggak stabil. Oke. Nah, ini gambaran adalah koloid leofobik sebelum dan setelah ditambahkan dengan elektrolit. Kalau ini ditambah garam, dia jadi mengendap. Tadinya clear ya, kemudian ini menjadi mengendap. Ini dispersi apa nih? Koloid kasar, bisa lihat pakai mata, ya kan? Ini dispersi kasar. Dispersi kasar tidak stabil, makanya dia mengendap dengan mudah. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan ketidakstabilan koloid? Yang pertama adalah ketika kita menambah elektrolit. Koloid itu sebenarnya dia berinteraksi dengan medium dispers. Ya agak terpaksa juga karena dia sistemnya adalah sistem 2 fase, ya kan? Kalau yang stabil banget siapa? Larutan, karena sistemnya 1 fase. Kamu tambah elektrolit mungkin kuat, walaupun pada titik tertentu dia nyerang juga, iya kan? Larutan gula kamu tambah garam dan dalam jumlah banyak, gula nyerang nggak? Dia nyerang juga, akhirnya mengendap juga. Apalagi koloid. Koloid itu kan aslinya ya terpaksa juga tuh berinteraksi dengan air. Kok ditambah dengan elektrolit, pasti ada titik poin di mana dia nggak sanggup. Namanya apa? Kelakor ya. Si elektrolit itu kelakor, musir orang yang sedang jadi ini istri ya. Extreme cooling. Kenapa sih koloid itu nggak stabil dengan adanya extreme cooling? Jadi kalau ada koloid terus kemudian didinginkan dengan ekstrim, dia tidak stabil. Salah satunya karena extreme cooling itu kan mengurangi interaksi antara fase dispers dengan medium dispers, sama mirip seperti kelarutan. Interaksi antara solut dengan solvent itu dia itu menjadi lebih lemah ketika suhunya dingin. Oke. Terus addition of solvent, kalau nggak match sama, kalau kita nambahin solvent lain ke dalam sistem dan koloidnya nggak suka, membuat polaritasnya berbeda, mereka juga akan mengendap. Jadi kamu bayangin stabilitas koloid sama kayak kamu bayangin interaksi antara solut dengan solvent. Suka enggak? Kalau nggak suka ya mereka akan memilih untuk memisah. Jadi itu aja bayanginnya seperti itu ya. Nih, addition of colloid with opposite charge. Kamu udah punya koloid terus ditambah koloid yang lain. Ada nggak suka? Yang satunya muatan positif, satunya muatan negatif. Aslinya dia kalau muatannya berbeda, itu si koloid akan cenderung untuk berinteraksi antara koloid satu dengan koloid lain. Itu berbahaya karena dia bisa jadi akan terjadi proses agregasi, ukurannya menjadi semakin besar. Sama, bayanginnya kalau zat positif ketemu zat negatif, dan mereka akan berinteraksi, ya kan? Oke,
Jadi kadang-kadang kita perlu memikirkan, oh aku punya koloid, stabil nggak ya? Adik-adik pernah bikin cincang? Cincang. Oke, berapa 30 tadi? Nah, 30. Oke. Cincau itu saya kan cincau katanya cuma digini-gini terus jadi. Terus karena saya nggak yakin tangan saya bersih, saya rebuslah cincau. Itu nggak bisa jadi agar-agar deh. Jadi kayak mungkin sesuatu terjadi pada struktur cincau itu sehingga dia tidak bisa memakan. Oke, itu contoh. Oke, jadi ini nanti kita akan berhenti di sini, tapi jadiin PR karena waktunya habis. Properties of colloid ada 3. Colloid itu punya sifat optik, kinetik, dan elektrik. Nanti kita berhenti di kinetik. Optik adik-adik udah tahu kan? Optik, sifat optik, efek Tyndall, tahu ya? Light scattering, soliditas. Udah pernah. Kemudian yang kinetik akan bahas hari ini. Jadi kalau Tyndall itu kayaknya kamu karena solution, true solution, molecular dispersion. Kalau kita kasih sinar, pertemuan ini. ada nggak jalan sinar seperti ini? Nggak ada. Pernah ketemu sampai sekarang. Misalnya sirup kamu sinarin, nggak ada bu jalan sinar. Berarti dia larutan sempurna, molecular dispersion. Tapi kalau kamu sinarin jalan sinar ada semacam gini, berarti dia adalah colloid. Kenapa? Karena ada partikel yang saling memantul-mantulkan cahaya. Ya, karena adanya light scattering. Nah, light scattering itu nanti bisa kita gunakan untuk mendeteksi keberadaan partikel. Ada namanya turbidity. Kita ngecek turbiditasnya. Turbid enggak? Penting enggak sih ngecek turbiditas? Penting. Kalau Anda nyampur sediaan intravena, infus, obat infus dicampur, pengen deteksi ini tuh ada agregat enggak ya? Ya kamu bandingin aja turbiditasnya sebelum dicampur dan setelah dicampur. Kalau setelah dicampur turbiditasnya meningkat, berarti di sana ada pembentukan agregat. Berarti campuran itu tidak stabil, jangan dilakukan. Ya, itu contohnya penggunaan dari Tyndall, efek Tyndall-Pareto. Nah, ini kinetik. Kinetik ini yang akan jadi PR. Adik-adik, PR-nya ada 2. Pelajari ini Stokes-Einstein dan pelajarin ini. Ya, ini Stokes-Einstein sama yang ini sedimentation. Yang ini Stokes-Einstein itu adalah diffusion coefficient, kemampuan sebuah partikel untuk mengalami proses difusi. Difusi berbanding lurus dengan T. Apa T itu? Suhu. Jadi kalau temperaturnya tinggi, tadi kamu mau bikin dialisis lebih cepat. Ya, difusi, tahu difusi kan? Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain tapi melewati membran. Kalau kamu pengen cepat apa berarti? Ditingkatkan Suhunya. Terus apa lagi? Mu adalah solvent viscosity. Berarti kalau solvent viscosity-nya, kalau biar difusinya cepat gimana? Rendah. Viskositasnya dia main tinggi, kurangin. Berarti formulasimu jangan terlalu kental. Itu difusinya akan cepat. Oh saya pengen yang lambat aja. Kalau kamu pengen lambat, berarti viskositasmu ditingkatkan dengan cara tadi ditambah suspending agent. Paham ya? Jadi dari persamaan ini sebenarnya Anda bisa berpikir. Kemudian RO ini
diffusionnya cepat berarti gimana? Beraunya Beraunya dikecilkan. Diper Kecil. kecil. Tapi kalau kamu pengen lambat, Dibesarkan. besar kayak gitu ya. Nanti biasanya soalnya kasus kamu punya CRP ini, kamu pengen ini, apa yang kamu lakukan, kamu lihat rumus ini. Yang kedua, ini sedimentasi dari suspensi. Nah ini yang jadi PR buat adik-adik semua, nanti dipelajari. Sedimentary stock equation, PS adalah settling velocity of particle. Kamu bikin suspensi, habis diaduk dia homogen. Tapi setelah diaduk ngapain dia? Dia mengendap. Kamu pengennya mengendapnya lambat apa cepat? Tergantung. Bu, saya pengen mengendapnya lambat. Oh, berarti apa yang bisa kamu lakukan? Nah, PR-nya itu ya. PR-nya itu berdasarkan persamaan ini. Ya, ada G, rho S. Rho S itu adalah density dari partikelnya itu sendiri. Boleh nggak kamu ubah? Boleh. Caranya gimana kalau kamu ubah? Ini adalah density dari medium disperse. Boleh nggak kamu ubah density-nya? Boleh. Kalau mau ubah, caramu bagaimana? Kemudian ada D, diameter of particle. Saya mau ubah Bu, biar settling density-nya lebih lambat. Kalau kamu ubah, caranya bagaimana? Dan yang terakhir adalah dynamic viscosity. Viskositas dari medium. Kalau kamu ubah, apa yang bisa kamu lakukan? Ya, itu PR-nya. Jadi kita sepakat dulu. Kamu pengen settling velocity-nya cepat atau lambat? Kalau cepat berarti kamu pengen isolasi. Kalau lambat kamu pengen subformulasi. Cepat-cepat. Coba lambat ya, karena kita formulasi. Anda ingin memperlambat dia mengendap. Apa yang bisa Anda lakukan berdasarkan persamaan ini, ya? Itu nanti didiskusikan dengan temannya, nanti dimasukin foldernya jadi folder nomor 3, tugas ke 3.